Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, gimana nih kabarnya? Pasti baik ya kan? Nah, Kak Feve, Kak Feve habis rapotan nih kayaknya. Ah iya dong habis rapotan. Gimana nih nilainya? Bagus-bagus lah. Bagus. Nah, adik-adik gimana nih nilainya? Naik kelas nggak? Kak Feve naik kelas nggak? Naik kelas Oh, dong. pastilah ya, anak GKRI pasti pinter-pinter kok ya. Bener itu. Nah, adik-adik saat ini kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan berdoa dan doa nanti dipimpin oleh Kak Feve. Yuk Kak, berdoa. Mari kita berdoa, adik-adik inget ya, kalau berdoa tangannya dilipat, matanya ditutup, sikapnya yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan selamat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan pada sore hari ini kami akan memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu, Mentega dan Roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku kan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Kak Rendra, aku kemarin loh dapat tugas kan, disuruh ngelukis gelas yang isinya air bening. Tapi pas ngerjakan tugas, adikku mainan betadin, terus betadinnya tumpah deh ke airnya. Airnya jadi gak jernih lagi. Waduh, kok bisa itu loh? Aduh gak tahu dia ini. Oh tenang. Aku punya ini. Apa tuh? Nih aku punya ini. Hah? Vitamin C? Buat apa vitamin C? Vitamin C ini gunanya bisa menjernihkan air yang kotor. Contohnya kayak yang tadi ketumpahan betadin itu. Nah adik-adik pasti kepo kan ya, penasaran. Yuk ikutin Kak Rendra sama Kak Feve untuk buat percobaan ini. Yuk ikutin ya. Nah Kak Rendra gimana tadi katanya mau ngejelasin? Iya ya, ini.
Pertama-tama kita siapin alat bahannya dulu ya adik-adik. Apa aja tuh? Yang pertama siapkan sendok, terus siapkan betadin, terus yang ketiga siapkan gelas, bening, dan air putih biasa. Dan yang paling penting ini nih bahan yang satu ini nih Kak Vivi. Apa itu? Vitamin C. Kenapa pakai vitamin C? Karena tadi Kak Rendra bilang vitamin C bisa menjernihkan air yang keruh. Oh Nah, gitu. gimana caranya? Yuk ikutin Kak Vivi sama Kak Rendra. Ya pertama-tama siapkan air dan air mineral, air bening biasa. Nah itu. Terus yang kedua, teteskan betadin ke dalam air. Terserah berapa tetes, pokok yang penting kelihatan kotor. Nih. Nah, kalau sudah betadin dan air yang tadi kita aduk dengan sendok. Jangan lupa ya yang ujungnya yang kecil. Nah, diaduk sampai rata. Nah, sudah kelihatan kan warnanya beda? Warnanya keruh. Yang terakhir, masukkan vitamin C-nya yang tadi. Separuh saja ya, jangan banyak-banyak. Nah, itu masukkan. Terus diaduk lagi. Yuk, dilihat. Tuh kan, bening kan, hebat kan. Sulap kayak sulap adik-adik. Nah, Kak Vivi, gitu caranya kalau misal waktu praktek terus ketumpahan betadin atau apa bisa pakai vitamin C. Oh iya, aku jadi inget ini tuh kayak kita loh. Yang apa tuh? Nah, kita tuh kayak gelas isinya air. Pertamanya kan suci, terus di sini kena betadin, kena dosa, kita jadi kotor. Terus kita diisi sama vitamin C, tahu nggak C apa? Tahu dong. Apa? Vitamin C-nya itu Tuhan Yesus. Oh iya, vitamin Christ. Ya. Makanya bisa menjernihkan kita kembali seperti semula. Kayak gitu adik-adik. Jangan lupa kalau ingin coba di rumah, pastikan tetap dalam pengawasan orang tua. Coba adik-adik kalau mau di video, kirimkan ke guru sekolah minggunya ya, biar kita juga bisa tahu. Ya, betul itu. Adik-adik juga bikin ginian di rumah. Gitu ya Kak Rendra, terima kasih sama-sama udah dong. bantuin. Ya, sama-sama. Iya. Nah, adik-adik gimana nih tadi percobaannya? Sudah paham kan? Gampang kan? Pastinya dong ya. Nah, Kak Vivi gimana nih? Paham nggak? Paham dong. Akhirnya sudah ngerti gimana ngejernihin air yang kena betadin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya untuk menjernihkan hati kita juga. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita naikkan satu pujian. Ayo adik-adik ambil sikap yang manis ya dalam memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus
Selamat sore, selamat bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami boleh kembali untuk bersama-sama beribadah. Tuhan, tolong kami, tolong anak-anak kami juga Tuhan, supaya semuanya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong juga guru-guru ini Tuhan, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan bisa dimengerti oleh anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, sore hari ini kita akan belajar
dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Nah, anak-anak, tadi kita semuanya sudah menyaksikan video tentang Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya kembali kepada murid-muridnya. Dan saat ini ada di pantai Tiberias. Di situ berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus. Ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus, ada Nathanael dari Kana yang di Galilea, ada anak-anak Zebedeus, dan ada 2 orang murid yang lainnya. Mereka semuanya mau menangkap ikan. Mereka mau naik perahu untuk menangkap ikan itu. Tetapi semalaman mereka naik perahu, semalaman mereka rencananya mau menangkap ikan, tetapi tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Ketika hari agak siang, mereka melihat ada seseorang yang berdiri di pantai Tiberias itu. Mereka tidak kenal siapa orang itu. Tiba-tiba orang yang berdiri di pantai itu berteriak, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Dengan spontan murid-murid Tuhan Yesus itu menjawab, "Tidak ada." Dan seseorang tadi berteriak lagi kepada murid-murid Yesus, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh ikan." Mereka, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak membantah perintah seseorang tadi, tetapi mereka taat akan perintah seseorang tadi. Mereka menebarkan jalannya di sebelah kanan perahunya. Ternyata benar anak-anak, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali. Ada 153 ekor ikan yang mereka dapatkan, dan jalannya tidak rusak sama sekali. Tiba-tiba murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan. Yang ada di pantai itu Tuhan." Nah, Petrus setelah mendengar bahwa itu Tuhan, Petrus mengenakan pakaiannya. Petrus lalu terjun ke dalam danau dan mendorong perahunya ke pantai bersama dengan teman-temannya. Setelah sampai di pantai, mereka melihat sudah ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Yesus menyuruh membawa beberapa ikan lagi untuk dibawa kepada Yesus, dan ikan-ikan itu siap akan dibakar. Yesus juga menyuruh mereka untuk sarapan. Yesus berdiri di samping mereka, membagikan roti dan ikan bakar kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang berani bertanya, siapakah Yesus itu sebenarnya? Karena mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Di pantai Tiberias inilah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui cerita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 19 ini, kita boleh mengerti. Marilah kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan hati yang hancur, sanggup memulihkan hati yang sedih, hati yang susah, sehingga kita semuanya beroleh sukacita kembali. Yang kedua, kita boleh belajar, kita harus mau taat akan perintah Tuhan melalui firman-Nya. Dan yang ketiga, kita mau melakukan semuanya ini, walaupun saat ini kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata jasmani kita, tetapi kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata rohani kita, yaitu dengan iman kita. Marilah kita semua, walaupun saat ini kalian masih anak-anak, tetapi kalian sudah mau mengasihi Tuhan Yesus
lebih dari segala-galanya. Di pantai Tiberias inilah Tuhan Yesus sudah menampakkan kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya. Setelah sarapan, Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepada Tuhan Yesus, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus lagi kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan tersebut diulang sampai 3 kali oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Dan Simon Petrus juga menjawab pertanyaan Tuhan Yesus 3 kali. Dengan hati yang sedih, jawaban yang ketiga itu disampaikan Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, mari kita berdoa syafaat ya. Semuanya kembali lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing dan boleh tumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa anak-anak sekolah minggu semuanya boleh naik kelas dengan nilai yang baik. Kami juga bersyukur yang dulu sudah masih TK, sekarang sudah mau masuk ke sekolah dasar. Dan juga anak-anak yang kecil yang dulu belum sekolah sudah mulai mau masuk sekolah PAUD. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami, buat jemaat GKRI, semuanya biarlah Tuhan memberikan kesehatan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan jamah, Tuhan beri penghiburan. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik gimana nih tadi firman Tuhannya? Pasti sudah paham semua kan ya? Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahannya jangan lupa diberikan ke orang tua, dimasukin amplop, nanti diberikan ke guru sekolah minggu. Nah, tapi sebelum itu, yuk kita siapkan hati dan menyanyikan satu lagu, Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai di hatiku.
Adik-adik, ibadah kita sekarang sudah selesai. Nah, untuk menutup ibadah ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan. Terima kasih telah menyertai kami sepanjang ibadah pada sore hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa berguna untuk pelayanan di GKRI Mojorejo. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan kiranya berkati kami, sertai kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, di sekolah kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan di channel YouTube GKRI Mojorejo. Happy Sunday, God bless you all. Dadah. Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa.